Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru pada pembelajaran yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan derajat. Di sini, di video ini, pada layar pertama kita melihat 4 orang, 2 orang dewasa dan 2 anak kecil sedang melukis. Di sini ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ada orang dewasa, ada anak kecil. Dan mereka sama-sama menyukai lukisan. Melukis juga bisa dijadikan pekerjaan. Pekerjaan melukis itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalau yang dilukis orang, kalau dijual lagi menghasilkan barang. Kemudian, karena di gambar ini kita melihat orang dewasa dan anak kecil sama-sama suka. Itu berarti persamaan kesukaan. Tidak ada masalah meskipun yang suka anak kecil, yang suka melakukan juga orang dewasa, kita harus saling menghormati. Lukisan ini tidak boleh dikerjakan oleh anak kecil, itu namanya mendiskriminasi, menghalangi orang untuk melakukan sesuatu. Itu bertentangan dengan sila Pancasila, tepatnya sila kedua. Bu Guru akan menampilkan sebuah cuplikan cerita yang tetap berhubungan dengan sila kedua. Dayu tidak mau sekolah, itu adalah judulnya. Dayu adalah temanku, ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan, mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua, Pancasila, bahwa setiap orang setara. Ejekan Dadu sangat tidak beradab, tindakan Dadu menyakiti perasaan Dayu. Meskipun berbeda suku, berbeda asal, berbeda bahasa, dan logat, kita harus tetap menghormati karena kedudukan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan itu sama. Sila kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna setiap manusia sejajar dan setara, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Anti penjajahan, berarti tidak boleh seperti Dadu tadi ya, mengejek itu tidak boleh membuli, karena sila kedua tidak memperkenankan kita untuk melakukannya. Kemudian mengutamakan kebenaran dan keadilan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebagai warga negara harus menerapkan Pancasila, yaitu sila keduanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksud dan tujuan sila kedua, kita harus menerapkan toleransi, tidak boleh membuli, harus saling menghormati dan menghargai, serta berlaku adil. Antara laki-laki dan perempuan harus adil. Sekarang tidak ada diskriminasi, perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan. Misalnya polisi, ada polisi perempuan yang disebut polwan, polisi wanita, ada polisi laki-laki. Tentara, ada tentara laki-laki, ada tentara perempuan yang disebut koat. Dokter juga seperti itu, ada dokter laki-laki dan dokter perempuan. Dan semua pekerjaan yang dilakukan laki-laki bisa dikerjakan oleh perempuan. Karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sila kedua ini dilambangkan dengan rantai. Mata rantai berbentuk segi 4 yang melambangkan laki-laki. Segi 4 ini adalah segi 4. Bentar ya, Guru tampilkan dengan pena warna putih.
Ini adalah segi 4, melambangkan laki-laki. Sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran, ini lingkaran, melambangkan perempuan. Jadi mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya perlu bersatu. Laki-laki dan perempuan perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat. Jika antara laki-laki dan perempuan didiskriminasikan atau dipecah, maka rantai tidak akan kuat dan mudah terpecah belah. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila, yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban tiap manusia itu sama. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama, mempunyai hak yang sama, dan mempunyai kewajiban yang sama. Kemudian, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya, tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Jadi sesama manusia harus saling menyayangi, tidak boleh membenci, apalagi menghina. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak boleh kasar. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Amal misalnya. Kemudian membantu teman yang kesusahan, itu teman misalnya yang terkena musibah, bukan teman yang kesusahan mengerjakan soal ulangan terus dibantu. Itu malah tidak boleh, malah itu perbuatan yang tidak baik, mencontek itu namanya. Kemudian memberikan bantuan korban bencana alam, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Untuk refleksi kalian hari ini, silakan dituliskan bunyi Pancasila sila kedua, kemudian lambang sila kedua, dan arti lambang dari sila kedua. Ini A ya. Arti lambang dari sila kedua dan sebutkan 2 contoh sikap yang mencerminkan sila kedua. Itu untuk refleksi PPKN. Kemudian kita kembali lagi pada rantai tadi. Lambang sila kedua adalah rantai. Nah, ada bentuknya persegi dan bentuk lingkaran. Ini segi 4 dan ini lingkaran. Segi 4 dan lingkaran ini bisa digambar berbagai macam bentuk. Ada yang bisa digambar burung, kemudian digambar ikan, digambar rumah, dari bentuk sederhana ini. Bangun datar bisa dikembangkan dengan menjadi gambar yang lebih indah lagi. Jadi kalian bisa menggambar sesuatu dari bangun datar yang terlihat sederhana. Kita ingat-ingat kembali pelajaran yang lalu tentang menggambar. Menggambar merupakan suatu usaha untuk mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara visual. Visual itu dari pandangan orang lain, dari penglihatan orang lain, jadi nyata, bisa dilihat. Sekarang Bu Guru akan mencontohkan bentuk persegi akan digambar menjadi sebuah gambar lain. Persegi ini akan Bu Guru putar seperti ini, 45 derajat. Sekarang kita akan coba menggambar ikan dari persegi. Pertama dulu kita gambar matanya, mata ikan. Bu Guru pakai warna putih karena supaya lebih jelas ya. Pakai warna hitam. Kemudian sekarang kita kasih siripnya di sini. Kita juga kasih sirip di sini. Dan yang terakhir kita kasih ekor. Jadilah ikan dari
bangun persegi. Ini adalah ikan dari bangun persegi. Kemudian tadi ada, kalau persegi ini dipotong menjadi 2 potong, maka akan jadi segitiga. Dari bentuk segitiga kita juga bisa menggambar ikan. Sama, kita kasih mata dulu ikannya. Beri insangnya. Kemudian kita beri sirip di sini. Dan yang terakhir kita beri ekor. Jadi ikan mulutnya. Ini adalah gambar ekspresi dari bangun datar. Kreasi sendiri-sendiri juga berbeda. Biasanya kalau persegi bisa kamu buat menjadi bentuk lain, segitiga juga bisa kamu buat menjadi bentuk lain, bukan hanya ikan, bisa burung, bisa gunung, bisa rumah, dan sebagainya. Kemudian ada tadi lambang sila kedua ada lingkaran. Lingkaran juga bisa kita gambar menjadi ikan. Kita kasih mata dulu. Kita kasih insangnya. Biarkan ikannya tersenyum. Kasih ekor, biar dia bisa berenang. Jangan lupa dikasih sirip. Yang bawah juga harus ada siripnya. Ikan gembung. Ini juga bisa diberi sisik ikan. Tergantung ekspresi kalian atau kreasi kalian masing-masing. Bisa kasih sirip, ada yang ikannya, kasih sisik, ikannya dibentuk sisiknya seperti emas. Tergantung ekspresi dari kalian masing-masing. Kemudian ada bangun datar yang keempat, yaitu persegi panjang. Tugas kalian yang kedua, ubahlah bangun datar ini menjadi bentuk yang kreatif. Entah kalian mau rubah seperti apa, rubahlah di buku gambarmu, jangan yang kecil ya. Kalau menggambar yang besar terus diwarnai. Baik, untuk hari ini cukup materinya, silakan dikerjakan untuk sila kedua tadi dan menggambar kreasi. Ingat, yang menggambar kreasi ada di buku gambar dan diwarnai. Jangan terlalu kecil. Gambar yang sewajarnya saja. Biar bisa dilihat dan dinikmati. Anak-anak cukup sekian. Selamat mengerjakan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.